penghujung tahun yang lalu, Bawaslu Solo telah merilis sebuah program yang cukup atraktif, diberi tajuk Blak-Blakan. Kita telah kehadiran seorang tamu yang kita nantikan, Bapak Dr. Haji Alfitra Salam. Ya. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang Mas Agus. Ya. Baik, sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, pada kali ini memang kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak selaku DKPP, anggota DKPP berkenan hadir di Bawaslu Kota Solo. Nah, kalau kita lihat ketika kita berkaca dari 2019 yang lalu, banyak korban, kemudian kelelahan juga banyak sekali, tentunya juga banyak yang tersandung persoalan-persoalan etik ya. Nah, terima kasih Mas Agus. Jadi pertama saya memberikan apresiasi pada Bawaslu Kota Solo yang sudah memiliki program Blak-Blakan. Ya. Saya kira ini terobosan Mas, Blak-Blakan ini, karena selama ini orang Solo nggak pernah Blak-Blakan. Ya kan? Orang Solo ini relatif santun, relatif tidak selalu membuka persoalan-persoalan yang ada. betul. Ya, dengan nama Blak-Blakan itu ini terobosan yang sudah dilakukan oleh teman-teman komisioner, Pak Budi, ya kan, dalam upaya mengungkapkan persoalan-persoalan selama pemilu dan pemilu kada. Nah, khususnya berkaitan dengan pemilu, ini kan tahun 2024 kan sudah dipastikan akan dilaksanakan pemilu tanggal 14 Februari, ya kan. Saya kira sudah diketok oleh pemerintah, oleh KPU, oleh DPR, Komisi 2, sehingga kita harapkan nanti pemilu ini sesuai dengan tahapan. Tadi benar kata Mas Agus bahwa undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2024 undang-undangnya sama. Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Mungkin ada perubahan-perubahan berkaitan dengan peraturan KPU, peraturan Bawaslu, saya kira ada perubahan-perubahan. Ini saya kira sangat wajar. Nah, dalam konteks etika, saya kira kalau misalnya peraturannya juga tidak berubah, ya kan, berarti tidak perlu melakukan sosialisasi lagi. Dan kemudian yang kedua, kalau peraturan tidak berubah, kemungkinan besar kita evaluasi kembali, apakah dengan peraturan tidak berubah ini kesalahan-kesalahan pelanggaran etik itu apa mungkin hampir sama atau tidak, ya kan? Atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang modus-modus baru, kita tidak tahu. Tetapi saya berharap seperti dikata Mas Agus tadi, pertama pemilu tahun 2024 ini jangan ada korban, ya kan? Pertama korban penyelenggara. Bukan hanya penyelenggara, tapi ada juga TNI, ada juga kepolisian. Ya kan? Semua melihat dari konteks itu, ya ini korban demokrasi, ya, korban demokrasi yang mengakibatkan tahapan-tahapan yang mungkin menurut saya kurang begitu cermat, ya, sehingga kita berharap pertama dengan jatuhnya korban ini menjadi evaluasi kita, jangan sampai ada korban kembali, karena undang-undangnya sama. Kemudian juga peserta-peserta pemilunya juga sama, dan kesibukannya juga sama. Nah, kita berharap KPU RI, Kotanya sama juga, Pak. kotanya sama juga. Nah, kita berharap nanti ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kalau di Kota Solo mungkin Dinas Kesehatan, ya kan? Iya. Supaya lebih sama-sama menjaga lah, ya kan? Jangan sampai kesakitan atau lelah itu menjadi persoalan yang bagi negara. Itu pertama. Yang kedua, memang kalau misalnya persoalan ini kan gabungan ya, semuanya nanti pileg dulu sama presiden ya. Iya. Ya, saya kira nanti mungkin persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang selama ini terjadi, saya berharap, ya kan, karena undang-undangnya sama, ya kan, dan kemudian juga kemungkinan besar penyelenggara juga hampir sama, karena juga akan berakhir tahun 2023. Insya Allah bisa diperpanjang, insya Allah ya, kita doakan. Nah, ini kita berharap seharusnya dengan adanya peraturan-peraturan yang sama, seharusnya
pelanggaran kode etik berkurang. Seharusnya logikanya, ya kan? Karena sama, ya kan semuanya kan. Dan kalau kita berharap kita melihat dari proses pelanggaran etik selama ini, memang profesionalitas itu paling tinggi. Tingkat pemahaman tentang regulasi itu cukup tinggi. Kemudian ketika ketaatan terhadap regulasi juga tinggi, ya kan? Nah, kita berharap karena isunya sama, penyelenggaranya sama, undang-undangnya sama, ya jangan sampailah 2 kali melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu prediksi saya kemungkinan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perusahaan itu akan berkurang, ya kan? Karena semuanya isunya sama, sama kita. Kemudian yang kedua, tentu yang berkaitan dengan integritas. Nah, ini memang integritas ini memang persoalan yang serius yang susah untuk diuji, Mas. Karena masalah integritas ini tidak tergantung kepada gelar, tidak tergantung lamanya bekerja, Mas Agus. Orang itu mau kerjanya 4 tahun, 7 tahun, integritas masih teruji juga, kan. Jadi saya melihat bahwa masalah integritas inilah yang menurut saya yang paling sulit, ya kan. Pertama, tidak tergantung gelar, mau dokter, mau insinyur, mau S.A, sami mawon, sama aja, ya kan. Juga tidak tergantung pada lamanya bekerja, mau bekerja setahun, sebulan, 7 tahun, 2 periode, juga sama. Juga tidak tergantung kepada berapa lama dia menjadi komisioner. Jadi saya melihat integritas ini adalah salah satu isu yang selalu komisioner diuji terus oleh kita semuanya, ya kan? Sehingga menurut saya tidak ada atau sulit sekali mengatakan bahwa orang yang sudah lama bekerja, orang yang sudah gelarnya mungkin sudah cukup tinggi atau pengalaman yang cukup tinggi, itu langsung berintegritas. Belum tentu juga. Berarti kesempatan ya Pak ya ini peluang ataupun potensi ataupun kesempatan itu yang akan menentukan. Iya, betul. Jadi sekali lagi ini warning lah ya. Bahwa masalah integritas itu bisa aja setiap saat dan setiap detik orang akan terjadi pelanggaran. Nah, disinilah letaknya menurut saya seni bagi seorang komisioner penyelenggara, apakah itu KPU atau Bawaslu, untuk menjaga selalu integritas ini. Karena disitulah letak mahkota daripada penyelenggara itu di integritas itu. Kalau sudah tidak berintegritas, nah kita berharap, saya tidak bisa memprediksi ini, ya kan? Kalau masalah profesional saya bisa prediksi, pasti insya Allah akan berkurang. Tetapi masalah integritas ini, saya kira ini ujian setiap detik dan setiap saat bagi penyelenggara, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan kemandirian. Kemandirian juga memegang peranan yang cukup. Saya kira berdasarkan pengalaman lalu, memang beberapa komisioner sudah banyak melakukan pelanggaran, pemihakan terhadap caleg, atau pengamanan terhadap caleg, atau pengamanan terhadap pihak-pihak tertentu, itu ada. Itu yang sudah terjadi, cara modusnya seperti apa? Iya, kemandirian itu, ini tentunya pertama biasanya istilah pengamanan, ya kan? Pengamanan itu bisa jadi orang-orang dengan cara-cara tertentu, ya kan? Mengamankan suara itu bisa tidak dicuri dan jangan mencuri, kan begitu, ya kan? Kemudian yang kedua bisa juga berubah suara. Berubah suara inilah menurut saya ini yang paling dikhawatirkan, ya kan? Pemindahan suara antara caleg ke caleg, ya kan? Memindahkan suara. Nah, ini saya kira kemandirian ini saya kira harus tetap betul-betul menjadi prinsip dasar, ya kan? Berarti di 2019 Kota Surakarta pernah mengalami itu, saya kira Bapak. Jadi terkait dengan sengketa administrasi cepat pada saat itu. Nah, ini penting bagi kami untuk terkait hal yang itu. Jadi pada saat itu memang 2019 itu ada kasus yang terkait dengan sengketa administratif tersebut, tergantung tadi pemindahan suara dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu bisa diselesaikan. Baik, menarik sekali tadi berbicara persoalan integritasnya.
ada beberapa laporan yang di DKPP kemarin kan mengkategorikan beberapa laporan itu yang tahapan, non tahapan. Kami menarik ini, yang laporan non tahapan ini, Bapak. Jadi ada sekitar 44 kalau tidak salah laporan non tahapan. Di situ masih dirinci lagi ini. Ada beberapa persoalan amoral, kemudian pelecehan seksual ternyata masuk juga di situ ya. Kemudian juga rekrutmen jabatan sekretariat, kemudian juga ada lagi yang rangkap jabatan. Nah ini penting, saya rasa mungkin highlightnya seperti apa ini, karena ini yang kita rasakan, yang harus menjadi perhatian kita semua ternyata bukan penyelenggara, komisioner aja nih. Nah ini juga menyangkut ke sekretariat. Menurut Bapak seperti apa ini? Ya, berkaitan dengan pelanggaran non tahapan, ini saya mungkin mengkritik sedikit Bawaslu. Iya kan. Ada nggak peraturan Bawaslu untuk mengawasi pada era non tahapan? Itu yang pertama ya kan. Iya. Selama ini dianggap Bawaslu ini hanya mengawasi hanya tahapan-tahapan saja. Iya. Tapi saya belum melihat atau mendengar ya, moga-moga saya salah. Tidak ada peraturan Bawaslu pengawasan non tahapan. Non tahapan. Nah, ini sehingga yang mengawasi ya masyarakat, ya kan? Memang nggak ada. Nggak ada kan? Nggak Nah, ada. itu seharusnya harus ada dong pengawasan non tahapan ini kan termasuk penyelenggara. Iya. Nah, sehingga pengawasan non tahapan ini dilakukan oleh masyarakat, ya kan? Saya melihat karena tidak ada peraturan Bawaslu pengawasan non tahapan, akhirnya masyarakat melaporkan langsung. ya Oh kan? iya. Memang inilah yang menurut saya yang lupa, hilafnya orang penyelenggara bahwa dikiranya tidak ada tahapan itu lepas saja, bebas saja. Ya, ini anggapannya. Misal terjadi, bisa terjadi Mas ya. Misalnya mabuk-mabuk, ya kan? Itu kan, ya kan? Kemudian yang kedua, ya ada main judi, macam-macam, ya kan? Atau juga ya kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral, ya kan? Nah, saya melihat ini masyarakat yang melaporkan, ya kan? Nah, melaporkan itu langsung kepada DKPP. Ya. Saya melihat oleh karena itu saya melihat bahwa persoalan-persoalan non tahapan ini yang berkaitan dengan judi, mabok, ini juga menjadi perhatian. Cuma sekarang ini memang agak menonjol sedikit adalah berkaitan dengan asusila yang berkaitan dengan perselingkuhan. Nah ini meningkat, Trennya naik. Kemarin aja ada waktu pengaduan terakhir ini di DKPP, kebetulan saya sebagai koordinator pengaduan, itu dari 7 yang dilaporkan ke DKPP, itu 3 itu berkaitan dengan perselingkuhan. Nah ini total sudah hampir mendekati 30 lebih perselingkuhan itu. Nah, ini juga lupa juga bahwa dikira persoalan perselingkuhan, persoalan affair itu tidak termasuk dalam tahapan. Nah, memang kita dari DKPP itu memang harus hati-hati. Tidak semua persoalan asusila perselingkuhan, affair cinta itu bisa disidangkan di DKPP. Ini kan kadang-kala ini ranahnya privatisasi, ya kan? Tetapi karena misalnya ada beberapa alasan yang mungkin kita bisa anggap ini mengganggu proses pemilu. Pertama, kalau misalnya perselingkuhan itu berkaitan dengan kuasa, relasi kuasa, misalnya komisioner dengan PPK, dengan Panwas, itu pasti ada relasi kuasanya. Apalagi dengan berkaitan dengan teman-teman mitra demokrasi, itu pasti ada relasi kuasa. Kemudian yang kedua juga sesama komisioner juga ada juga ya. Ada juga Mas pernah terjadi di Indonesia Timur, ya kan. Jadi saya melihat perselingkuhan inilah yang menurut saya harus diwaspadai. Misalnya antara komisioner dengan istri caleg juga ada, ya kan. Dengan caleg juga ada, ya kan. Jadi banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu yang berkaitan dengan non tahapan itu asusila, perselingkuhan, ini saya kira yang termasuk non tahapan. Nah, kami tentunya harus hati-hati. Tidak semua perselingkuhan itu bisa masuk di ranah DKPP. Kadang-kala memang itu masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pemilu, ya kan. Tetapi selagi ada kaitan dengan pemilu, ya kan, pasti akan disidangkan. Karena ini menyangkut
apalagi itu sudah diviral. Ya. Nah, kalau sudah diviral, sudah tahu semuanya, ini kan berkaitan dengan citra baik penyelenggara. Ya. Kita ingin citra baik penyelenggara itu terjaga dengan baik. Jangan sampai persoalan-persoalan dengan perempuan ini mengganggu proses-proses citra penyelenggara. Ini tetap kami anggap sebagai salah satu kategori untuk disidangkan apabila terjadi sudah viral. Meskipun tidak ada relasi kuasa. Nah, ini karena masyarakat sudah melihat sudah terjadi kegiatan yang amoral dilakukan penyelenggara, masa tidak dilakukan pengawasan dan tidak laku dihukum. Ini kan begitu pandangan masyarakat. Ya. Baik, ini penting bagi kita semua, bagi penyelenggara ataupun calon penyelenggara nantinya ya, terkait dengan relasi kuasa, terkait dengan hubungan-hubungan pribadi ini menjadi sangat penting yang jadi bisa nanti dijadikan highlight agar nanti perhatian